Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul Pemikiran Filsafat tentang Tuhan, Alam, Manusia, Ilmu, Akhlak, dan relasinya dengan pendidikan. A. Peran berbagai sektor dalam pendidikan. Yang pertama adalah peran Tuhan dalam pendidikan. Secara asasi, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk beragama, untuk percaya bahwa Tuhan itu ada, meskipun dengan sebutan yang berbeda. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 30 dan Al-A'raf ayat 172, fitrah ini dimiliki setiap manusia yang dibawa oleh sejak kelahiran. Berbeda juga dengan konsep Tuhan dalam tradisi filsafat Yunani maupun tradisi mistik Timur dan Barat. Konsep Tuhan dalam Islam bersifat hak, bukan Tuhan hasil personifikasi sebagai agama lain melakukannya sebagai penyelamat, penebus dosa, dan Ruh Kudus. Yang kedua, peran manusia dalam pendidikan. Dalam memahami manusia tentu harus dituntun dengan pandangan Islam sebagai tolak ukur yang mendasar untuk mengetahui apa sesungguhnya hakikat manusia. Dalam pandangan Islam, manusia tercipta dari dua unsur, yaitu unsur materi dan non-materi. Dalam ranah dimensi materi, manusia memerlukan pendidikan yang berguna untuk mengembangkan potensi yang sudah terakhir. Pembinaan dan pengembangan potensi yang dimiliki manusia berfungsi untuk menunjukkan bahwa manusia layak menjadi khalifah di muka bumi. Yang selanjutnya adalah peran alam dalam pendidikan. Menurut sejarah filsafat yang mula lahir merupakan filsafat tentang alam. Nah, filsafat ini adalah filsafat Yunani yang dipelopori oleh orang-orang Yunani, akan tetapi bukan daerah asli Yunani atau orang yang mengembara ke negeri lain, terutama Asia Kecil. Mereka terpaksa merantau di negerinya karena tanah Yunani tidak subur. Mereka meninggalkan Yunani dan memilih merantau ke kota bernama Miletos di Asia Kecil. Islam memandang bahwa alam merupakan ciptaan Allah SWT sekaligus menjadi bukti karya agungnya. Alam menjadi pesan dan tanda-tanda Allah akan keberadaannya. Alam merupakan wahyu yang tidak tertulis. Jadi setiap manusia dituntut untuk membaca dan mentadaburi wahyu Allah yang baik, tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang selanjutnya adalah peran ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dan posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan pada umatnya untuk terus menuntut ilmu. Karena sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga untuk orang yang menuntut ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan ilmu kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Pada surat Al-Mujadalah, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berisi, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu setinggi-tingginya. Selanjutnya, B. Peran pendidikan dalam perubahan. Yang pertama, peran pendidikan dalam perubahan masyarakat. Untuk mencapai kemajuan, diharapkan setiap individu dalam masyarakat juga harus berubah. Sedangkan perubahan individu tidak terlepas dari kualitas individu masing-masing. Disinilah diharapkan bagaimana peranan pendidikan terhadap peningkatan kualitas individu yang sudah tentu perlu ada strategi pembangunan sumber daya manusia. Di Indonesia dikenal pembangunan yang berkeadilan dengan cara berikut.
Yang pertama, dengan menetapkan program wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar 6 tahun, menengah 3 tahun, yang didukung oleh kenaikan anggaran pendidikan, baik yang bersumber dari pusat ataupun daerah, serta memberikan biaya operasional sekolah atau BOS. Yang kedua, dengan melaksanakan program pendidikan tinggi jarak jauh yang didukung oleh peralatan teknologi komunikasi dan informasi yang canggih. Yang ketiga, dengan memberikan insentif dan apresiasi yang khusus bagi guru yang mau melaksanakan tugas di daerah terpencil. Yang keempat, dengan menetapkan standar pendidikan nasional yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidikan dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar pendidikan. Yang kelima, dengan mengefektifkan berbagai organisasi, perkumpulan, asosiasi, dan wadah-wadah yang memiliki sumber daya manusia. Yang keenam, dengan membangun infrastruktur berupa jalur transportasi, penerangan pada daerah-daerah terpencil yang dibarengi dengan mengembangkan berbagai pusat kegiatan ekonomi dan industri yang memungkinkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tidak mendapatkan kesulitan dalam mengakses berbagai keperluan hidupnya, terutama dalam bidang pendidikan. Kemudian, untuk mencapai kemajuan masyarakat menjadi masyarakat modern, tentu pendidikan dipandang sebagai jalan yang lebih baik dalam rangka mengadakan sebuah perubahan, baik perubahan penghasilan ataupun jabatan yang didapat dalam masyarakat, tidak terkecuali perubahan status atau golongan sosial dari golongan rendah menjadi golongan yang lebih tinggi. Jadi, pendidikan perubahan dalam masyarakat adalah bagaimana pendidikan dilaksanakan atau dikembangkan dengan mencetak para ahli dalam bidangnya. Dengan demikian, terhadap kemampuan yang mereka miliki dalam bekerja pasti mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Yang kedua, peran pendidikan dalam perubahan sosial. Pertama, berpikir kritis dan inovatif. Yang kedua, mendorong sikap yang menghargai hasil karya seseorang. Yang ketiga, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Yang keempat, pemahaman atas keberadaan masyarakat yang heterogen. Yang kelima, orientasi ke masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.